Bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Bacaan Injil pada hari Minggu keempat masa biasa ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Penginjil melaporkan bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang membedakan kualitas pengajaran para ahli Taurat dengan cara Yesus mengajar? Dalam Injil tidak disebutkan secara jelas alasan mendasar terkait perbedaan di antara keduanya. Tetapi dalam refleksi pribadi saya menemukan bahwa hal mendasar yang membedakan kualitas pengajaran di antara keduanya terletak pada referensi materi yang digunakan pada saat mengajar. Para ahli Taurat mengajar dengan bertitik tolak pada isi hukum Taurat, juga berangkat dari adat dan kebiasaan mereka yang sudah menjadi tradisi. Memang dari segi pengetahuan, mereka sungguh-sungguh sangat menguasai keseluruhan isi hukum Taurat, juga termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seturut adat dan kebiasaan mereka. Namun sangat ironis, apa yang mereka ajarkan, kebenaran yang mereka wartakan, tidak mereka jadikan sebagai dasar, sebagai standar bagi kehidupan mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, kebenaran hukum Taurat yang mereka ajarkan hanya benar-benar mereka jadikan sebagai kriteria dalam menilai layak atau tidaknya seseorang bertindak. Para ahli Taurat memang benar-benar menuntut orang lain untuk menjalankan hidup sesuai dengan kebenaran isi hukum Taurat, tetapi mereka sendiri seringkali gagal dalam menghayati apa yang mereka sendiri ajarkan. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, berbeda dengan para ahli Taurat, Yesus mengajar dengan penuh kuasa karena ia sendiri adalah sumber dari apa yang diajarkannya. Yesus mengajar bukan terutama bertolak dari pengetahuan yang dimilikinya melalui proses belajar sebagaimana para ahli Taurat. Sebaliknya, ia mengajar dengan bertolak dari pengalaman, kedekatan, dan kebersamaannya dengan Bapa yang sudah mengutusnya. Selain daripada itu, isi pengajaran Yesus juga hanya mau mengungkapkan secara verbal apa yang sudah dilakukannya sendiri. Dengan kata lain, ia mengajar tentang sesuatu yang pernah dilakukannya, dan ia melakukan sesuatu dengan selalu bertolak dari apa yang diajarkannya sendiri. Ia mengajarkan tentang kasih karena ia sudah terlebih dahulu menghayatinya dengan sempurna. Juga ia melakukan tindakan kasih untuk membuktikan kebenaran dari apa yang diajarkannya, seperti yang sudah kita dengar bersama dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Selain untuk mengungkapkan kepedulian, selain merupakan wujud solidaritasnya dengan orang sakit itu, tetapi juga ia mau membuktikan kebenaran dari apa yang diwartakannya. Disinilah kekuatan dan kualitas pengajaran Yesus yang membuat orang-orang yang mendengarnya takjub, menjadi kagum, menjadi heran. Kemudian mereka percaya dan mau mengikuti Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita semua adalah murid Tuhan. Kita diutus ke tengah dunia untuk menjadi orang yang dikagumi. Kita diutus untuk menjadi pribadi yang layak untuk dipercaya. Kita diutus untuk menjadi tokoh inspiratif bagi sesama kita. Sesuai bacaan Injil pada hari ini, kunci supaya kita bisa menjadi orang yang layak dipercaya adalah tidak hanya berbicara benar, tetapi juga kita harus mampu melakukan tindakan-tindakan kasih. Berbicara benar tidak cukup untuk mengukur kualitas kita sebagai murid Tuhan.
kualitas kemuridan kita selalu dilihat dan diukur dari sejauh mana kita konsisten dalam bertutur dan juga bertindak. Dalam arti apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan kepada sesama, mesti kita juga menjadi orang yang melakukannya. Kita tidak hanya mengajar atau mengajak orang lain untuk peduli, untuk berbela rasa dengan sesama, tetapi kita juga harus mampu memberikan teladan bagaimana kasih dan ungkapan bela rasa itu dinyatakan dalam tindakan yang lebih konkret. Karena itu, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, berusaha dan teruslah berusaha untuk selalu berbicara dan bertindak benar agar kita semua menjadi pribadi inspiratif bagi sesama dan teristimewa, agar kita semua menjadi orang yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Semoga oleh daya kekuatan Roh Kudus Allah, kita semua mampu menjadi orang yang layak untuk dipercaya dan dikagumi. Semoga